Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzaifah, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sitoskeleton. Jadi, sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaringan serat atau berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel dan mengorganisasi struktur dan aktivitas dalam sel. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan. Yang kedua yaitu mengenai peran atau fungsi dari sitoskeleton. Nah, di sini fungsi dari sitoskeleton itu ada 3, yang mana yang pertama itu adalah sebagai penyokong. Fungsi utama sitoskeleton yang paling terlihat dalam memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuk sel. Cara kerja sitoskeleton memberikan sokongan adalah sitoskeleton dapat diuraikan dengan cepat di salah satu bagian sel dan dirakit kembali di lokasi yang baru sehingga bentuk selnya berubah. Lalu yang kedua itu ada motilitas. Nah, motilitas itu adalah perubahan lokasi sel maupun berbagai pergerakan yang lebih terbatas oleh bagian-bagian sel. Pergerakan sel yang dimaksud contohnya adalah pergerakan sel yang dimiliki silia dan flagella. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu fungsinya sebagai regulasi aktivitas biokimia, aktivitas sel, yaitu gaya yang dikeluarkan oleh organel eksekuler melalui protein permukaan sel tampaknya diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur sitoskeleton dan gaya tersebut bahkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen dan struktur dari sitoskeleton. Jadi, serap penyusun sitoskeleton terdiri dari tipe-tipe utama, yaitu ada 3, yang mana yang pertama adalah mikrotubulus, yang kedua mikrofilamen, yang ketiga filamen intermediate. Pembahasan selanjutnya itu mengenai komponen dan struktur dari sitoskeleton. Yang pertama itu ada mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan tabung silinder dengan diameter 20, tersusun dan subunit protein tupuloin yang disebut alfa dan beta tupulin. Mikrotubul berfungsi alat untuk organel dan vesikel untuk bergerak. Mikrotubul juga membentuk fiber spindle atau benang-benang fiber untuk memisahkan kromosom selama mitosis dan flagel dan silia. Mikrotubul digunakan sebagai lokomotif. Di gambar dapat dilihat bahwa yang A itu merupakan pembentuk protofilamen, sedangkan yang B pembentuk set. Yang C itu gambar mikrotubul. Lalu yang D itu adalah gambar pemanjangan dari mikrotubul. Selanjutnya peran mikrotubulus. Yang pertama itu ada sentrosom dan sentriol. Sentrosom yaitu wilayah yang sering terletak di dekat nukleus dan dianggap sebagai pusat mengorganisasi mikrotubulus. Mikrotubulus ini sering berfungsi sebagai penopang pelahan kompresi pada sitoskeleton. Yang B ada silia atau flagella. Silia dan flagella sering ditemukan di eukariot uniseluler seperti Ciliata dan Flagellata.
Selain itu, sperma hewan, alga, dan beberapa tumbuhan memiliki flagela, sedangkan silia ditemukan di lapisan trakea dan saluran telur pada wanita. Komponen dan struktur sitoskeleton yang kedua yaitu ada mikrofilamen atau filamen aktin. Mikrofilamen adalah batang pada berdiameter sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen sangat kecil, fiber protein, berdiameter 3-6 nanometer. Mikrofilamen mayoritas terdiri dari protein korotil yang disebut aktin. Protein yang terdapat dalam jumlah yang banyak dalam sel. Penggabungan mikrofilamen dengan protein misosin berguna untuk kontraksi otot. Mikrofilamen juga dapat digunakan untuk pergerakan sel seperti pergerakan halus atau yang disebut dengan grinding, kontraksi, dan sitokinesis. Mikrofilamen disebut juga filamen aktin karena tersusun atas molekul-molekul aktin sejenis protein globuler. Selanjutnya, peran mikrofilamen atau filamen aktin. Yang pertama, motor miosin dalam kontraksi sel otot. Yang kedua, bergerakan amoeboid. Yang ketiga, mikrofili. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai komponen dan struktur dari sitoskeleton, yaitu adalah filamen intermediate. Setiap tipe tersusun dari subunit molekuler berbeda yang tergolong ke dalam suatu famili protein, yang antara lain beranggotakan keratin. Sebaliknya, mikrotubulus dan filamen aktin memiliki diameter dan komposisi yang tetap pada semua sel eukariot. Berbagai jenis filamen intermediate dapat berfungsi sebagai rangka dasar bagi seluruh sitoskeleton. Filamen intermediate berfungsi untuk memberikan kekuatan tekanan dalam sel, otot, dan sel lainnya.